Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar setiap kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 29, demikianlah dikatakan. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh sang pemilik yang benar itu. Sumber daripada kebenaran itu adalah Allah. Allah adalah kebenaran, maka setiap yang bersumber dari kebenaran, maka dia adalah benar. Namun ketika kita menyadari siapakah kita ini bukanlah orang benar. Tetapi kita ini adalah orang yang telah dibenarkan. Kita adalah orang yang telah berdosa, orang yang telah jauh dari Allah, bahkan yang telah melakukan pelanggaran, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak layak sebenarnya di hadapan Tuhan, atau orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita menjadi umat Allah yang telah dibenarkan oleh pembenaran Yesus Kristus itu sendiri, sehingga kita yang berdosa dilayakkan untuk berada bersama-sama dengan Allah itu sendiri, atau kita diperdamaikan dengan Allah sehingga kita hidup di dalam pembenaran Allah. Pembenaran itu berasal dari Dia yang benar. Siapakah Dia yang benar? Yaitu Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka disinilah kita ditunjukkan, kita diberitahukan dengan pernyataan firman Tuhan hari ini yang mengatakan kepada kita, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar. Jikalau kamu tahu. Ini mengibaratkan bahwa kita adalah orang yang tidak tahu. Sehingga jika kita tahu, maka apa yang harus kita lakukan menjadi orang yang tahu? Kalau kita tidak tahu, maka kita melakukan apa yang kita tidak tahu. Tetapi ketika kita tahu, maka disinilah kita harus melakukan apa yang kita tahu. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang berbuat kebenaran. Kenapa kita harus berbuat kebenaran? Karena kita bersumber dari Dia yang benar. Siapakah Dia yang benar? Yaitu Allah. Kita bersumber dari Allah, maka kita melakukan kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi kita ini adalah milik Allah. Maka Allah yang benar itu melahirkan kita yang benar, yang telah dibenarkan. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, maka kita diarahkan menjadi orang-orang yang berperilaku benar dan membawa suatu kebenaran. Sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang kembali kepada dosa atau pelanggaran, tetapi kita menjalani apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Maka nyatakanlah yang benar, meskipun kamu harus tidak dibenarkan oleh dunia ini. Karena sesungguhnya kehidupan kita adalah kehidupan yang benar karena kita telah dibenarkan oleh Yesus Kristus sebagai penebus segala dosa dan pelanggaran kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang telah memperlengkapi setiap kehidupan kami. Ketika kami hidup di dalam pelanggaran kami, Engkau datang untuk menyelamatkan kami, sehingga kami yang berdosa mendapatkan kelayakan dalam pembenaran-Mu dengan kematian Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maka kami telah diselamatkan. Karenanya biarlah kami menjadi tahu bahwa Engkau adalah Allah yang benar, sehingga kami telah dilahirkan untuk menjadi orang-orang yang berbuat kebenaran. Karena itu ajari kami Tuhan untuk menghidupi setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami, berkatilah setiap hari-hari kami, berkatilah setiap perjalanan hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan dan lakukan itu menjadi sesuai dengan kehendak-Mu.
Ya Tuhan, Engkau juga telah memberkati firman-Mu yang telah Engkau nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga pada hari ini kami memperingati hari reformasi gereja. Biarlah itu semua Tuhan menyadarkan kami bahwa segala sesuatunya harus kembali kepada Sang pemilik kebenaran itu, yaitu Allah yang benar itu sendiri. Karena itu Tuhan ajari kami untuk berperilaku benar sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, berkatilah Tuhan setiap jemaat yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat memperingati hari reformasi gereja. Kiranya firman Tuhan tetap menjadi sumber kehidupan kita. Karena hanya karena kasih karunia kita telah diselamatkan. Karena oleh Injil kita mendapatkan berita sukacita. Dan karena oleh keselamatan yang daripada Tuhan, maka kita dibenarkan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hidupilah kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Selamat memperingati hari reformasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat untuk kita. Horas.